banyak begal yang marak di bulan Ramadan ini. Karena masih banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak tepat waktu dalam membuang sampah. Kenapa bukan yang guru mengaji itu tidak mendapat bantuan langsung dari Pemkot, Pak? Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul semua di sini. Sebagaimana kami anggota DPRD Kota Makassar diperintahkan oleh undang-undang untuk turun kembali menyerap aspirasi di wilayah pemenangan tempat kemarin kami bertarung pada waktu pileg. Kenapa itu penting? Karena kami sebagai perwakilan rakyat harus mengetahui di wilayah kita masing-masing bahwa apa saja yang belum tersentuh atau apa saja yang menjadi persoalan di wilayah kita, atau apa saja usulan-usulan masyarakat atau keinginan-keinginan masyarakat khususnya di Kecamatan Mariso ini yang mungkin menjadi bahan pertimbangan atau menjadi PR kami sebagai anggota DPRD untuk bagaimana bisa melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat Kota Makassar khususnya di Kecamatan Mariso ini. Mungkin ada beberapa yang saya mau sampaikan bahwa memang kemarin banyak masyarakat yang bertanya kenapa drainase, kenapa jalanan, kenapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang diusulkan tapi tidak dikerjakan 2 tahun terakhir ini. Kami mau sampaikan bahwa memang pemerintah Kota Makassar kemarin 2 tahun kemarin ini fokus atau direfocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, sehingga kondisi saat ini alhamdulillah COVID sudah melandai. Kita berdoa sama-sama bahwa kondisi ini bisa semakin baik atau minimal bertahan sehingga masyarakat tidak diperhadap-hadapkan lagi dengan aturan-aturan PPKM dan lainnya. Oleh karenanya saya selalu menghimbau bahwa meskipun kondisi sudah membaik, kita harus terus taat kepada prokes yang ada sehingga kita bisa berkegiatan sesuai dengan semestinya. Kenapa anggaran kemarin direfocusing? Karena untuk penanganan COVID-19, sehingga kita berharap bahwa anggaran-anggaran tahun ini dan selanjutnya itu sudah bisa dialokasikan sesuai dengan tupoksinya untuk bagaimana mengejar ketertinggalan kita selama ini, karena sudah banyak memang jalanan yang harus diperbaiki, drainase yang harus dibenahi dan lain-lain. Insya Allah di tahun ini dan tahun-tahun ke depan itu sudah bisa kita anggarkan kembali. Kemudian saya ingin berpesan kepada adik-adik sekalian yang ada khususnya di Kecamatan Mariso ini, izin Komandan, seharusnya di bulan Ramadan itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya di momen Ramadan ini kita sibukkan diri kita untuk bagaimana memperbaiki ibadah kita. Tetapi sangat disayangkan di Kota Makassar ini hampir di setiap daerah banyak sekali anak-anak yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk bagaimana beribadah dengan semestinya, tetapi banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja, bahkan banyak begal yang marak di bulan Ramadan ini. Khususnya untuk adik-adik yang suka balapan liar, alhamdulillah pemerintah Kota Makassar izin Bapak, pemerintah Kota Makassar akan melaksanakan balapan resmi di malam hari. Itu untuk mengakomodir adik-adik sekalian yang suka di otomotif, jangan nanti balapan liar karena sudah akan disiapkan ke arena mungkin selama 3 hari berturut-turut untuk bagaimana adik-adik semua bisa memanfaatkan itu untuk kecintaan terhadap otomotif. Kemudian yang terakhir saya mau menyampaikan bahwa saya berharap di Kecamatan Mariso ini kita bisa mendukung program pemerintah, khususnya membantu teman-teman kita sebagai Satgas Kebersihan. Karena
masih banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak tepat waktu dalam membuang sampah. Kalau sudah ditentukan ke bawah paling lambat jam 7 sampah tak sudah harus keluar, ya kalau bisa sebelumnya kita keluarkan memang sampah tak. Kenapa? Karena ini juga petugas kebersihan, kodam manusia biasa dia juga. Jangan sampai gara-gara 1-2 di sampah yang tidak terangkut itu menjadi teguran untuk mereka, padahal dia sudah bolak-balik untuk menyapu itu untuk mengambil sampah, tetapi karena kita lagi yang terlambat, mereka sudah dinilai tidak bekerja dengan semestinya. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Saya berharap bahwa setelah ini kita ada diskusi atau tanya jawab, atau mungkin ada masukan-masukan untuk bagaimana saya bisa bekerja lebih baik. Karena di momentum reses seperti ini, di sini bagus sekali kita menyampaikan, karena ada beberapa perencanaan yang bisa menjadi tolak ukur pemerintah Kota Makassar untuk menganggarkan atau memposting kegiatan-kegiatan di wilayah itu. Yang pertama melalui musrembang, tetapi melalui musrembang itu kan banyak sekali yang harus diprioritaskan di situ. Yang kedua melalui laporan reses anggota DPRD di Kota Makassar. Jadi saya mohon kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang malu-malu untuk menanyakan atau memberikan masukan, tulis pada yang di notulensi rapat yang sudah diberikan nanti setelah kami pulang kami kumpul kembali untuk bagaimana itu menjadi bahan pertimbangan atau masukan kami untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, permohonan maaf dari Bapak Lurah berhubung beliau tidak sempat hadir pada sore hari ini dikarenakan beliau sakit, Pak. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, Pak, Ibu, di kantor kelurahan itu ada beberapa case. Siapa tahu di antara kita ada namanya di kantor. Siapa tahu bisa kita jalan-jalan ke kantor untuk melihat, karena alangkah bermanfaatnya bagi kita semua itu case yang ada berapa kuping belum tersalurkan karena sudah dicari orangnya tapi kita tidak tahu siapa. Ya maaf ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan setiap tahunnya ada bantuan dari Pemkot buat guru mengaji. Kenapa bukan yang guru mengaji itu tidak mendapat bantuan langsung dari Pemkot, Pak? Yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kami dari remaja Masjid At-Tauhid Motoingin ingin mengadakan buka puasa bersama anak yatim dan orang tua jompo. Sekiranya Bapak berkenan dapat membantu acara kami agar acara kami sukses. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili warga yang mungkin mempunyai BPJS Mandiri. Banyak kita ketahui pada dasarnya warga tersebut itu latar belakangnya tingkat kemiskinan kesana, punya BPJS Mandiri kelas 3. Dalam hal tersebut warga ini mendapatkan yang namanya musibah, tapi pelayanan di rumah sakit kadang-kala tidak dilayani karena ada ketergantungan BPJS-nya. Singkat saja, Bapak Anggota Dewan, mohon kiranya bisa kita fasilitasi ini apabila ada warga yang mempunyai BPJS kelas 3 yang tidak terbayarkan, mohon bisa ditindaklanjuti agar pengobatannya di rumah sakit bisa terlaksana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu kami ini memang ada anggarannya, tetapi memang tidak semua tenaga pengajar atau guru mengaji mendapatkan itu. Ada beberapa yang tersertifikasi dan terdaftar di pemerintah Kota Makassar. Nah, itu yang akan mendapatkan honor
dari pemerintah Kota Makassar, sehingga teman-teman yang yang menjadi tenaga pengajar atau tenaga baca tulis Al-Quran ini mungkin bisa melihat sertifikasi itu atau mencari tahu bagaimana prosedur untuk mendapatkan sertifikasi itu, sehingga betul-betul terdaftar dan diakui oleh pemerintah Kota Makassar untuk mendapatkan tunjangan tersebut. Kebetulan itu ada di Komisi D, bukan di komisi saya. Kebetulan saya di Komisi B, tetapi tidak apa-apa. Nanti kita coba jalan-jalan ke kantor, kita ketemu saya coba kasih ketemu dengan teman-teman di Komisi D untuk mencari tahu bagaimana prosedural untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Karena kalau kita tidak terdaftar, pemerintah juga akan bingung mau membayar kita dengan sistem apa. Kemudian uang yang keluar dari pemerintah Kota Makassar harus jelas ya. Sehingga kalau kita tidak tersertifikasi, kemudian pemerintah kota membayarkan atau mengeluarkan uangnya, maka dinas tersebut yang bisa menjadi temuan karena tidak ada alas hak untuk kita membayar kepada teman-teman yang tidak terdaftar atau tidak tersertifikasi. Kemudian untuk kegiatan mungkin itu bersifat pribadi, nanti kita ketemu sama saya saja, insya Allah saya akan bantu. Kemudian untuk BPJS Pak Rahman Tabe, kalau ada warga yang tidak mampu, itu harusnya jangan kita biarkan dia menjadi peserta BPJS Mandiri, tetapi kita alihkan menjadi KIS. Nah, untuk dialihkan ke KIS itu persyaratannya memang tunggakannya harus diselesaikan. Kemudian kita meminta keterangan tidak mampu dari kelurahan, kemudian kita uruskan ke dinas sosial. Kalau kita kesulitan, nanti kita data kita data warga yang tidak mampu, ada semua surat keterangannya, kita kasih saya yang bantu diuruskan. Karena memang kalau warga tidak mampu kemudian kita mau membebani dengan BPJS, kasihan dong. Dan kalau ada hal-hal yang urgent kemudian memang belum tercover dari BPJS ke KIS, nanti kita bisa hubungi saya secara pribadi, tidak apa-apa. Nanti kalau ada yang mendesak masuk di rumah sakit, dilayani saja dulu, nanti sambil diurus untuk pembayarannya. Karena memang rumah sakit juga itu kalau tidak lengkap berkasnya, mereka takut juga karena mereka juga sebagai karyawan biasa. Tetapi nanti kita coba untuk alihkan semua warga yang tidak mampu, kita alihkan dari BPJS ke KIS. Nanti kita hubungi Pak untuk saya bantu untuk bagaimana mempermudah sistemnya. Mungkin itu Kakak Latif, karena sudah mau berbuka puasa juga. Nanti ibu-ibu kadang dibombing sama suaminya karena mau siapkan buka puasa. Iya, terima kasih atas waktu saya berharap silaturahmi seperti ini kita bisa terus jalin. Mewakili teman-teman panitia memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada terdapat kekurangan-kekurangan. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Semoga bermanfaat.